A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Safnil, Ibu Wisma Yunita sebagai narasumber pada pagi hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu peserta, Bu Desi dan Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam pelatihan penulisan artikel jurnal nasional untuk guru bahasa Inggris di Kota Lubuk Linggau. Jadi meskipun judulnya di Kota Lubuk Linggau, tapi kami membuka peluang bagi Bapak dan Ibu yang berada di sekitar Lubuk Linggau, apakah itu di kabupaten ya, atau mungkin di Musirawas dan lain sebagainya untuk bergabung di sini. Dan kemarin sudah kami bagikan juga flyernya, dan silakan kalau misalnya masih ada teman-teman yang ingin bergabung pada hari ini, kami masih membuka peluang untuk itu karena kita masih sampai jam 12. Jadi sayang sekali kalau misalnya Bapak dan Ibu semuanya tidak mengikuti sampai akhir ya, karena memang materinya bagus-bagus pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai rundown acara kita pada pagi hari ini ya. Jadi yang pertama itu pembukaan seperti yang sudah berlangsung saat ini, lalu yang kedua nanti materinya kita bagi dua sesi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu dari Prof. Safnil dulu, lalu berikutnya dari Ibu Dr. Wisma Yunita. Dan setelah itu baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk sesi tanya jawab, silakan Bapak dan Ibu mau raise hand langsung ya. Nanti klik raise hand atau misalnya menuliskan di chat. Nanti saya yang bacakan seperti itu. Dan untuk yang daftar hadir nanti kami harapkan bisa diisi ya. Baiklah, karena sudah jam 9:03, kita mulai saja untuk yang kegiatan yang pertama, yaitu penyajian materi dari narasumber kita yang pertama, dari Bapak Prof. Safnil. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae beliau dulu. Yang pertama untuk narasumber yang pertama, nama lengkap Bapak Prof. Safnil MA PhD. Beliau adalah guru besar di Universitas Bengkulu. Saat ini home base-nya di program studi MPBing Unip. Untuk publikasi ini sangat banyak ya Bapak dan Ibu, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu searching di Google itu ya, itu akan ketemu banyak sekali tulisan beliau yang terkait dengan artikel, jadi nanti bisa dijadikan sebagai rujukan dalam menulis. Nah di sini salah satu penelitian beliau yang kerjasama internasional itu ada yang berjudul The Rhetorical Quality of Research Article Drafts. Ini yang dengan Pak Zifirdaus tadi ya Pak ya? Ya. Lalu yang berikutnya untuk publikasi seperti tadi bisa di searching ya, ada di CL dan juga di jurnal internasional, itu banyak sekali. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan langsung pada Bapak Prof. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Biar saya share screen ya. Iya Pak. Ini bisa dilihat? Bisa Pak. Oke, ya. Ya, bisa lihat ya. Jadi judulnya ini adalah cara praktis menulis artikel jurnal. Ya. Cara praktis artinya itu cara cepat. Ya. Apakah cara cepat ini mudah? Nah, itu biasanya kalau di awal-awal itu agak sulit, ya, tapi lama-kelamaan mudah. Nah, ya. Praktis, buktinya saya tahun ini sudah menulis 5 artikel, ya, dan semuanya sekarang sudah disubmit ke jurnal dan 4 diantaranya sedang direview, ya, under review. Ya. Jadi bisa kita menulis artikel itu
Satu artikel 1 bulan itu bisa. Ya. Nah, melalui cara praktis ini. Ya, asalkan kita betah ya, duduk di depan laptop, depan komputer, nah, bisa cepat selesai. Oke, nah ini Joel ya, jurnal Sinta 2 yang dikelola oleh S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya sebagai chief editornya ya. Pakai undangan tapi kan kalau kita menerbitkan artikel di Joel ini ya, itu APC-nya 1 juta ya. Jadi walaupun Sinta 2 masih 1 juta. Tetapi kalau mahasiswa itu di korting ya 50%. Jadi cukup bayar 500.000 saja ya. Tapi ya harus berkualitas ya, artikelnya harus bagus. Kalau tidak ya ditolak ya oleh Joel ya, bukan jurnal yang menolak tapi reviewer, karena setiap artikel itu kita kirimkan ke 2 orang ya, reviewer yang tidak mengetahui ini tulisan siapa. Nah, gitu ya. Tapi kalau pengelola jurnal itu mengetahui. Ya. Kita harus mengikuti sistem itu untuk meningkatkan kualitas jurnal. Kita berharap Joel ini dalam waktu singkat ya bisa terindeks Scopus ya, seperti 4 jurnal lain di Indonesia dalam bidang pengajaran bahasa Inggris atau Applied Linguistics yang sudah terindeks Scopus ya, yaitu IJAL Indonesian Journal of Applied Linguistics di UPI ya, TEFLIN di Malang, UN Malang, ada IJOLE ya di UNM Makassar dan SIL tadi di Unsyah. Nah, kita berharap Joel ya berikutnya nah gitu ya. Dan usaha-usaha ke situ sudah kita lakukan ya, seperti meminta kawan-kawan di luar ya, seperti Pak Budi Waluyo, ini artikelnya akan terbit besok ini di Joel ya, Budi Waluyo sebagai, karena walaupun namanya nama Indonesia tapi karena afiliasinya di luar negeri dia dianggap sebagai penulis luar gitu. Juga ada tulisan Pak Aziz Firdaus yang akan terbit di Joel terbitan Agustus besok ini. Dan kita minta juga ke Profesor Lim ya, yang akan menjadi pembicara nanti di Equotel menulis untuk Joel. Dan kemarin saya titip juga sama Martin Lam dari University of Leeds ya, supaya dia menulis untuk Joel, atau mahasiswa dia yang sedang kuliah S3 di University of Leeds menulis untuk Joel, dan dia menyetujui dan akan mempromosikannya kepada mahasiswa mereka ya. Jadi kalau di University of Leeds mahasiswa S3 menulis artikel terbit di Joel, itu luar biasa itu ya, karena itu nilainya tinggi ya, nilainya tinggi. Sementara syarat-syarat yang lain kita sudah memenuhinya. Yang terkait dengan itu adalah sitasi. Ya, Joel ini baru 11 artikel yang dikutip oleh penulis lain yang menerbitkan artikelnya di jurnal terindeks Scopus. Nah, ini juga yang harus kita tingkatkan. Nah, jadi ya setiap dosen kita harapkan menulis dan menerbitkan artikel di jurnal internasional dan mengutip ya salah satu artikel yang terbit di Joel. Nah, ini melalui kerjasama dengan jurnal-jurnal yang lain ya, ini bisa kita harapkan membantu Joel untuk bisa naik tingkat. Oke, nah mengapa kita menulis? Ya, kita sudah tahu bahwa ada istilah publish or perish ya. Nah, ini khususnya bagi dosen ya, ini sangat terbukti. Kalau seorang dosen tidak meneliti dan berpublikasi, tidak hanya perish dia itu, ya, tidak hanya musnah dia itu, dia malah menjadi beban ya dosen-dosen lain. Ya, jadi ya, setiap dosen harus wajib ya menulis. Dan imbalannya itu banyak sekali. Kalau dia rajin menulis, meneliti, dia bisa mudah naik pangkat. Dia bisa mudah mendapatkan dana penelitian. Dia bisa mudah ya diundang ya,
kemana-mana ya. Walaupun tulisannya itu ya belum sempurna ya, wajar saja ya. Kan baru mulai, baru belajar ya. Saya juga dulu ya saya berani saja menulis buku. Ada dosen dulu yang mengatakan ya publish and perish katanya. Jadi walaupun kita sudah menulis buku, kita tetap akan musnah karena buku kita tidak bagus. Ya, saya tidak peduli ya. Ya, saya tidak peduli, yang penting saya menulis dulu ya, sehingga ada yang saya koreksi, ada yang dibaca orang lain dan diberi masukan. Nah, ya, kalau tidak pernah menulis, ya, apa yang akan kita perbaiki, apa yang akan kita edit? Ya? Kita tidak akan tahu di mana kelemahan kita, kesalahan kita kalau tidak pernah menulis. Nah, gitu. Ya misalnya kita menulis artikel lalu kirimkan ke jurnal lalu di reject. Itu lebih baik daripada tidak menulis sama sekali. Ya. Karena biasanya jurnal itu menolak artikel itu dengan alasan-alasan tertentu. Apalagi kalau sudah direview, ya, dibaca oleh orang lain tulisan kita, nah lalu diberi komentar. Walaupun ujungnya ditolak, tidak apa-apa. Nah karena banyak juga kasus yang saya alami ada dan dialami orang lain juga, artikel yang ditolak oleh jurnal yang kualitasnya lebih rendah justru malah diterima oleh jurnal yang kualitasnya lebih tinggi. Ya ini unik ya, dan aneh ini. Ya mestinya kan kalau ditolak oleh sebuah jurnal, ya kita mengirimkan ke jurnal yang lebih rendah kualitasnya. Tapi justru ada yang menerima kualitas jurnal yang lebih tinggi ya. Jadi ya jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan bawa perasaan lah gitu ya. Nah ini dialami oleh semua orang. Kalau mau dikenal orang ya menulis ya, membaca dan menulis. Orang kenal ya, sekitar bulan yang lalu ya Prodi S1 Bahasa Inggris mengundang seorang pembicara dari UPI. Saya tidak kenal dia. Ya. Oh ternyata dia kenal saya melalui tulisan saya. Ya saya kaget juga. Ya. Dia kok kenal dengan saya, padahal saya belum pernah ketemu. Dia masih muda ya. Jadi ya saya kita itu dikenal itu melalui tulisan. Ya. Nah sebagai seorang guru maupun seorang dosen, ya kita meninggalkan sesuatu kalau kita pensiun. Ya saya mungkin 8 tahun lagi akan pensiun. Ya, masih ada waktu ya 8 tahun bagi saya untuk menulis buku. Ya, alhamdulillah tahun ini ada satu walaupun tipis ya. Yang penting ada buku yang saya terbitkan. Insya Allah tahun depan ada lagi. Ya setiap tahun minimal 1 buku. Karena itulah yang nanti akan mengingatkan orang pada kita ketika kita pensiun ya atau ya sudah tidak ada lagi. Itulah ya saya lihat beberapa orang dosen ya di UNIP ya yang sudah pensiun tetapi tidak ada buku, tidak ada publikasi, itu dilupakan dalam waktu singkat ya, karena tidak ada bukti ya. Lalu ketika kita membuat penelitian ya itu belum selesai ya kalau belum diterbitkan di sebuah jurnal. Nah, untuk naik pangkat, untuk menjadi guru besar itu publikasi, tidak ada yang lain ya. Karena KUM mengajar itu dibatasi hanya 25%. KUM dan lain-lain itu dibatasi hanya 10%. KUM pengabdian itu cukup 1 saja. Nah, yang bisa mempercepat kita naik pangkat itu adalah KUM karya ilmiah. Nah, kalau kita menulis artikel itu ada 2 jalur, jalur langsung dan jalur tidak langsung. Ya. Nah, jalur langsung ini, ya, jalur tidak langsung ya dulu ya. Jalur tidak langsung kita membuat proposal dulu, mengirimkan proposal misalnya ke fakultas, mau universitas atau sumber lembaga yang akan mendanai penelitian kita. Itu jalur tidak langsung. Buat proposal dulu. Ya, itu panjang. Ya. Dan itu pun tidak ada jaminan bahwa proposal kita akan diterima dan didanai. Nah, jalur langsung ya tidak usah buat proposal. Ya. Kita langsung saja meneliti. Ya, siapkan. Ya. Siapkan judulnya, bagian pendahuluannya, metode. Nah, setelah itu langsung ambil data. Nah, kalau kita tidak
bisa langsung ngambil data, ya, tidak ada waktu, tidak punya kesempatan misalnya, ya, karena misalnya kita ngambil data di sekolah, ya maka kita bisa minta tolong ya dengan teman, bisa minta tolong dengan mahasiswa, ya, atau apa yang kita teliti itu menjadi bagian, menjadi penelitian tesis atau skripsi mahasiswa. Ya. Misalnya 2 orang mahasiswa, ya, kita gunakan data mereka untuk penelitian kita itu boleh. Ya. Menggunakan data mahasiswa untuk penelitian kita boleh. Yang tidak boleh itu adalah menggunakan data yang sama. Ya, misalnya tabelnya itu sama dengan tabel yang kita cantumkan di artikel kita, itu tidak boleh. Itu namanya plagiat. Tetapi kalau kita olah lagi data dari mahasiswa atau kita gabungkan ya data-data mahasiswa itu 2-3 orang mahasiswa, itu boleh. Ya. Nah, tidak akan sama tabel kita, data kita dengan data mahasiswa ya dari tesis atau dari skripsi mereka. Jadi yang saya anjurkan itu ya jalur langsung saja. Ya. Kalau tidak langsung ya proposal, ya mengambil dan menulis data penelitian, menulis laporan. Ya, kalau langsung itu tidak ada laporan, ya, baru menulis artikel. Nah kalau mahasiswa memang harus ya tidak langsung, harus membuat proposal tesis, ya, lalu ikut seminar proposal, lalu menulis tesis ya atau disertasi ya seperti laporan gitu ya. Nah lalu baru mengkonversinya menjadi sebuah artikel. Nah ini yang jalur langsung itu sudah ya langsung saja mulai. Ya. Kumpulkan artikel penelitian terbaru dari berbagai sumber di internet. Nah ini yang harus kita lakukan ya. Karena sebagai seorang guru maupun dosen ya kita itu harus update. Ya. Tidak bisa kita mengajar itu dengan ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu basi ya. Nah, itu membohongi mahasiswa saja kita itu. Kalau mengajarkan hal-hal yang sudah lama, ilmu ini kan berkembang dengan sangat cepat. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang baru ya kepada mahasiswa. Dan lebih baik lagi kalau kita menulis buku, artinya kita membantu mahasiswa memahami sumber bacaan itu, karena mahasiswa kemampuannya ya di bawah kita, di bawah dosen ya jelas ya. Walaupun mahasiswa S2 kemampuan membacanya, aksesnya pada referensi, lalu ya waktunya ya, apalagi kalau mahasiswa kita ini guru ya, waktu mereka 24 jam mereka harus mengajar ya di sekolah selama seminggu. Kalau dosen kan lebih kurang dari itu. Jadi sangat penting guru itu menulis buku ya untuk membantu mahasiswa. Jadi buku untuk dipakai dalam mengajar. Nah ini akan sangat membantu mahasiswa. Ya. Jadi kita harus update, kita harus mendaftar di banyak jurnal, register, ya, minimal sebagai reader, ya, sehingga setiap kali jurnal itu terbit, kita akan dikirimi linknya, ya, lalu kita seleksilah artikel-artikel yang menarik bagi kita, ya, sesuai dengan bidang interestnya, riset interest kita, lalu kita download. Ya, lalu dikoleksi ya, tentang satu topik. Ya. Nah sehingga dan tidak perlu dibaca seluruhnya, tidak perlu dibaca utuh artikel itu, cukup dibaca judul dan abstrak saja. Ya. Nah kalau ada yang sangat menarik, nah baru kita lanjut membacanya, misalnya kita print, ya, lalu dibawa kemana-mana untuk kita baca, ya, karena ya kita tidak tahu kapan kita punya waktu senggang ya untuk membaca. Ya. Kadang-kadang ya, kita di kampus atau di kantor punya waktu lowong untuk membaca. Daripada kita gunakan untuk chatting ya, di WA atau ngobrol, ya baik kita membaca ya, menambah ilmu. Tapi itu hanya artikel-artikel yang betul-betul baru dan menarik ya bagi kita. Kalau yang baru tetapi hanya dekat hubungnya dengan topik penelitian kita atau tidak mungkin kita teliti, itu cukup baca judul dan abstrak saja. Ya. Abstrak itu kan tidak panjang, hanya 200 sampai 300 kata. Ya. Jadi bisa lah sekali baca itu bisa. Ya. Nah setelah beberapa artikel ya tentang satu topik penelitian, jadi ini kita harus memilih
saya ini mau meneliti tentang apa. Nah, itu harus itu ya. Jangan kita itu bunga rampai, ini ya, itu ya ya. Nah, itu tidak mungkin orang itu menjadi spesialis, generalis, tidak mungkin itu. Kita harus spesialis ya. Satu bidang itu ya, seperti Ibu Wisma misalnya memilih tentang higher order thinking atau pengajaran grammar. Nah, misalnya Ibu Ira misalnya memilih tentang translation atau karakter education. Nah, misalnya. Jadi itulah yang harus didalami. Maka kalau kita pindah-pindah itu tidak bisa akan mengikuti perkembangan. Kita harus fokus. Ya. Nah, dan mengikuti perkembangan penelitian atau referensi di bidang itu. Ya. Sampai ke yang terakhir. Ya. Kalau menulis itu kita harus menyajikan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang lebih. Ya. Tell me what I don't know. So I know it. Ya. Sampaikanlah kepada saya apa yang saya belum tahu. Sehingga saya tahu. Nah itu. Di dalam kepalanya pembaca itu begitu. Walaupun tidak dia ungkapkan. Tell me what I don't know, so I know it. Kalau kita menulis sesuatu yang sudah mereka ketahui, mereka tidak akan baca. Apalagi jurnal tidak akan mau menerbitkannya. Tidak ada something new-nya. Tidak ada novelty-nya. Tidak ada news value-nya. Tell me something I know, so I know it better. Nah, ya, tulislah tentang sesuatu yang saya tahu, tetapi tambahi informasi itu ya, tentang sesuatu yang lebih, sehingga ketika dia membaca dia mendapatkan informasi yang lebih. Nah, lalu setelah terkumpul artikel-artikel tentang satu topik, ya misalnya 20 atau 30, itu kelompokkan artikel itu ya berdasarkan kesamaan-kesamaan. Bisa sama regionnya, daerahnya, misalnya Asia, ya, sama-sama Eropa, sama-sama Australia, sama-sama Amerika, ya, atau sama-sama Indonesia. Nah, itu kelompokkan ya, berdasarkan kesamaan. Bisa juga sama tingkat objek yang dia teliti, responden yang teliti. Oh, ini penelitian tentang anak SD, nah, sama-sama anak SD. Ini penelitian tentang anak SMP atau SMA, dan ini perguruan tinggi. Ya, itu kan sama-sama perguruan tinggi, sama-sama sekolah menengah, sama-sama sekolah dasar. Nah, itu kelompokkan berdasarkan itu. Bisa juga dikelompokkan tentang fokus penelitiannya. Ya. Oh, ini penelitian tentang grammar. Nah, sesama penelitian tentang grammar. Ini penelitian tentang vocab, sama-sama tentang vocab. Ini penelitian tentang reading, ya, keterampilan berbahasa. Ya. Jadi kelompokkan. Nah, sehingga kita bisa menuangkan hasil-hasil penelitian yang satu kelompok itu menjadi satu paragraf yang punya kesamaan tadi. Ya. Kalau dia tidak sama, tidak bisa dituliskan ke dalam satu paragraf. Nah, jadi ya misalnya penelitian tentang grammar misalnya. Ya. Nah, grammarnya apa? Apakah tentang tenses atau tentang pola kalimat atau tentang apa gitu ya? Nah, itu dikelompokkan ya, lebih fokus lagi. Nah, ketika sudah dikelompokkan, nah baru bisa kita tuliskan ya, hasil-hasil penelitian tentang fokus yang sama itu. Nah, buatlah satu kalimat awal itu ya kalimat kita penelitian yang sudah dilakukan tentang tenses ya sudah dilakukan oleh ini ya beberapa orang. Pada umumnya hasilnya menunjukkan bahwa jadi kita bisa menyimpulkan hasil-hasil penelitian tentang tenses tadi. Ya. Nah, kita bisa menyimpulkan hasil-hasil penelitian tentang vocab. Ya. Kita bisa membuat kesimpulan hasil-hasil penelitian tentang menyimak, ya, tentang membaca, tentang menulis. Nah, ya. Di kalimat pertama kita, di topik sentence kita. Ya. Nah, lalu baru didukung ya, dengan hasil penelitian masing-masing yang meneliti tentang itu. Jadi kalimat pertama itu harus kalimat kita. Ya. Harus kalimat kita, jangan kita langsung ya mengambil kalimat
hasil penelitian orang lain, ya, semacam kesimpulan dari beberapa penelitian itu kita cantumkan di kalimat pertama, baru kita dukung dengan siapa saja yang meneliti tentang itu dan apa hasilnya. Nanti di kalimat kesimpulan diulangi lagi, ya, kesimpulannya dengan cara yang berbeda, ya, jangan cara yang sama. Nah, ini akan kita tuliskan di dalam kajian pustaka, namanya. Di dalam bagian pendahuluan artikel jurnal itu yang paling sulit menulisnya adalah kajian pustaka. Ya. Karena kita harus mengolah informasi dari artikel-artikel yang kita baca. Kalau bagian lebih awal ya, setelah abstrak itu kan pendahuluan. Kalimat 1, 2, dan 3 di pendahuluan awal itu tidak sulit menulisnya. Ya. Itu mudah menulisnya. Yang sulit memang kajian pustaka karena harus hasil analisa, harus hasil olahan kita, ya, dari referensi yang kita baca. Kalau bagian awal itu ya tulis saja mengapa judul ini penting, ya, mengapa judul ini penting dari 4 hal, ya, 4 alasan. Yang pertama karena penting untuk dipraktekkan, ya. Yang kedua karena baru, ya, topik ini baru. Yang ketiga karena populer, artinya banyak orang yang meneliti tentang itu. Atau yang terakhir karena adanya masalah. Ya. Nah, ini saya sudah tulis, ya, ke dalam sebuah buku, ya, insya Allah bulan ini bisa terbit, ya, tentang centrality claim istilahnya. Ya. Centrality claim ada 4 jenisnya centrality claim itu. Ya, boleh kita pilih salah satu atau salah 2 atau salah 3. Ya. Nah, tapi jangan panjang-panjang. Ya. Cukup 2 paragraf cukuplah, ya, di bagian awal sebelum kajian pustaka. Nah, pilihlah beberapa di antara artikel tersebut yang menarik, ya, yang baru dan kira-kira kita bisa melakukan penelitian yang sama, menulis artikel tentang itu. Misalnya ada sebuah penelitian di Cina, misalnya, ya, tentang bagaimana mahasiswa atau bagaimana siswa meningkatkan penguasaan kosakatanya di Cina. Nah, udah tiru saja itu, ya. Lakukan di Indonesia, lakukan di Bengkulu, ya, untuk mahasiswa atau untuk anak SMP, SMA. Nah, ya, itu banyak yang bisa kita gunakan hal yang sama. Metodenya tiru saja, instrumennya pakai saja dengan cara mengutip. Itu tidak plagiat, ya, tapi kita paraphrase. Ya. Kalau tidak kita paraphrase nanti akan tinggi H indeksnya. Nah, setelah dikaji, diuji pada Turnitin. Boleh kita tiru, ya. Boleh kita tiru, boleh kita contoh. Ya, memudahkannya itu boleh, ya, tapi harus paraphrase. Cara memparaphrase itu mudah sekali, ya. Gantilah pola kalimatnya dari aktif menjadi pasif misalnya, atau dari yang bagian belakang pindahkan bagian depan, bagian depan pindahkan ke bagian belakang, ya. Lalu juga gantilah kata-kata kunci, ya, dengan sinonimnya, cari di thesaurus, ya. Nah, thesaurus ada di Google itu, ketik saja thesaurus. Nah, sinonim, nah, kita ketik kata misalnya education, nah, itu kita akan diberikan pilihan-pilihan kata sinonim. Nah, pilihlah salah satu yang menurut kita bagus, ya, ganti kata education. Setelah beberapa artikel penting dipilih, ya, pahami, baru mulai menulis. Jadi jangan pernah menulis sebelum membaca. Ini menulis itu mulainya membaca. Kalau kita menulis tanpa membaca itu namanya mengarang. Ya. Itu tidak academic writing. Nah, kalau mengarang, nah, ya, tapi itu tidak karya ilmiah. Itu karya naratif. Ya. Nah, jadi itu tidak masuk ke karya ilmiah. Ya. Tujuannya berbeda. Ya. Menulis cerpen, menulis puisi, novel, itu berbeda dengan karya ilmiah. Karya ilmiah ini menuliskan apa yang telah kita baca dengan, ya, mengolahnya terlebih dahulu dan menambahinya, ya, dengan informasi yang lebih baru, ya. Nah, sehingga ketika orang membaca kita bisa mendapatkan orang dapat menambah pengetahuannya tentang itu. Tentukan objek yang akan kita tulis,
ya berdasarkan ide dari artikel yang telah kita baca, ya. Jadi harus fokus apa yang mau kita teliti. Nah, ini contoh artikel yang sudah saya kumpulkan, ini semuanya tentang reporting verbs, ya. Reporting verbs itu kata kerja yang dipakai ketika kita mengutip pendapat orang. Misalnya John says that, ya, John reports that, John claims that, suggests that. Nah, itu namanya reporting verbs, ya. Jadi apa saja yang bentuk kata kerja yang dipakai oleh penulis, ya, dalam mengutip pendapat orang, nah itu bisa diteliti, ya. Ini penelitian tentang reporting verbs namanya, ya. Nah, ini berapa buah ini? Ini ada sekitar 30, ya. Berapa ya? 40 malah, ya. 40 artikel, semuanya tentang reporting verbs. Dan saya hanya meneliti ini saja. Jadi setelah terkumpul sekian artikel, saya baru mulai menulis, ya. Saya kelompokkan. Nah, ini saya tandai ada yang penting-penting. Nah, yang penting ini akan saya print dan saya baca. Nah, kalau yang lain tidak. Yang lainnya hanya saya print halaman pertama saja. Ya, abstraknya saja saya baca. Tapi yang saya tandai yang penting ini, nah ini saya baca utuh, ya, artikelnya. Utuh itu juga tidak perlu semuanya. Bisa saja yang saya baca hanya abstrak, lalu pendahuluan, lalu pembahasan, ya, lalu kesimpulan. Kadang-kadang pembahasannya tidak saya baca, hanya kesimpulan saja, ya. Nah, atau pendahuluannya tidak saya baca, hanya pembahasan dan kesimpulan saja. Jadi kita membaca itu harus with a purpose, ya, ada tujuan kita membaca. Jadi tidak sekedar membaca, ya. Nah, sehingga kita mendapatkan apa yang kita cari. Lalu apa yang saya cari? Ya, saya cari ini penelitian ini apa yang dia teliti dan apa hasilnya. Jadi hasil itu kan ada di pembahasan, tidak sekedar hasil, tapi juga interpretasi, ya, dari penulis. Nah, kalau lebih mudah lagi ya pada kesimpulan, ya, sana sudah ada hasil summary of the findings, itu ada di kesimpulan. Jadi dari ini saja saya sudah bisa menulis sebuah artikel, ya. Dan kebetulan ini artikel ini, ya, sudah terbit di jurnal, kalau tidak salah ini jurnal Discourse and Interaction, ya, tentang reporting verbs ini. Jadi ini modalnya untuk menulis, dan ini jangan hilang, ya, jangan hilang ini. Kalau ini hilang, nah, maka kita akan kerepotan mencarinya lagi untuk mencantumkan di dalam referensi, ya. Jadi ini yang pertama, ya, harus kita buat adalah ini, ya, yaitu mengumpulkan artikel-artikel, ya, tentang satu topik, ya, untuk kita olah lagi menjadi tulisan kita. Lalu mengolahnya itu ya tidak memindahkan, ya, apa yang disampaikan orang dalam artikel itu kita sampaikan lagi dalam kita copy paste, ya, tidak seperti itu, ya. Ada kalanya kita buat ringkasan dari tulisan orang itu, dari penelitian orang itu. Lalu kita sampaikan dengan kata-kata kita. Dan boleh menulisnya dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi jangan memikirkan bahwa menulis itu harus bahasa Inggris, tidak. Boleh dalam bahasa Indonesia, ya, karena itu jauh lebih gampang. Nanti setelah selesai baru kita menulis dalam baru kita robah ke bahasa Inggris. Nah, itu boleh kalau mau menulis dalam bahasa Inggris. Kalau menulis dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, ya. Banyak jurnal nasional yang menampung artikel dalam bahasa Indonesia, tapi caranya sama, ya. Cara langkah-langkahnya sama. Jadi walaupun menulis dalam bahasa Indonesia, lalu kita langsung saja menulis tanpa membaca, itu tidak mungkin itu, ya. Itu tidak menulis academic writing, itu mengarang namanya itu, ya. Nah, apalagi kalau ditambahi lagi mengarang-ngarang, ya, mengada-ada. Nah, orang akan tahu, ya, karena yang akan membaca tulisan kita itu bukan orang awam, tapi pembaca jurnal yang sudah spesifik, yang sudah spesialis, dia tahu persis, ya, apa yang sudah ditulis orang dan apa yang belum, apa yang sudah sering diteliti orang, apa yang masih langka, dia tahu persis, ya. Jadi jangan anggap
Ya, oh saya kan guru bahasa Inggris, referensinya berbahasa Inggris, saya tulis apa saja orang akan membaca. Oh tidak, ya, ya karena jurnal ini semakin kekinian, ya itu semakin spesifik. Kalau dulu memang jurnal itu banyak yang multidisiplin, ya. Nah sekarang sudah sangat fokus jurnal ini. Ya. Malah jurnal pendidikan bahasa Inggris itu masih dianggap terlalu umum. Ada yang lebih fokus lagi, ada yang tentang khusus tentang pengajaran extensive reading. Nah, itu sudah bagian lagi. Atau tentang academic writing, English for specific purposes, ya itu banyak cabang-cabangnya, ya. Semakin spesifik. Nah, ini tentang hal yang lain lagi. Ini metadiscourse, ya. Ada ya 50-an artikel. Ya, 50 artikel yang terkumpul, ya. Ada saya cari di internet. Ini tidak satu pun yang berbayar ini, ya. Nah, jadi ya tidak satu pun yang saya bayar. Saya pilih yang tidak abal-abal tapi tidak berbayar. Nah, ya. Jadi walaupun agak rendah ya kualitas artikelnya tidak apa-apa. Target saya ya tidak jurnal internasional yang kuartil 1, ya cukup kuartil 4 atau cukup Sinta 2 dalam negeri saja, ya tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau misalnya ada 1-2 artikel yang sangat bagus, sangat baru, dan saya sangat kepingin memperolehnya, ya saya hubungi kawan yang sedang kuliah di luar negeri, ya. Baru-baru ini saya minta si Weni, ya, mendownloadkan sebuah artikel untuk saya, karena di tempat mereka itu di luar negeri itu ya kebanyakan jurnal ini yang berbayar itu bagi mereka gratis karena mereka berlangganan, ya. Cuma di kita saja yang tidak ada satupun, ya, kita berlangganan jurnal-jurnal yang berbayar, ya, karena sangat mahal. Satu artikel saya bisa $40, ya, 600.000 satu artikel, ya. Habis uang kita kalau kita pakai untuk itu. Tapi banyak artikel, banyak jurnal yang tidak berbayar. Jadi dari referensi ini saya sudah bisa menulis sampai selesai, ya, sampai selesai, ya. Karena penelitian saya ini tentang teks, ya, saya tidak butuh orang, saya tidak butuh responden, paling saya hanya butuh co-rater. Nah, kalaupun lah misalnya kita meneliti tentang penelitian survei, ya kita kan bisa saja, ya, menggunakan Google Form untuk buat angket lalu kita bagikan ke mahasiswa, ya. Saya kemarin meneliti tentang pengalaman dan persepsi mahasiswa tentang plagiat, ya. Nah, semester lalu saya mengajar mahasiswa S2 dan mahasiswa S1. Mahasiswa S2 ada 40, mahasiswa S1 ada 120. Nah, sudah saya bandingkan bagaimana persepsi mereka S2 dan S1, ya. Nah, itu saya dapatkan data 40 dari mahasiswa S2, 100 dari mahasiswa S1. Nah, itu sudah cukup, ya, persepsi dan pengalaman mereka tentang plagiat, ya. Oke, nah ini cara mendapatkan artikel, ya. Ini salah satu sumbernya adalah Eric, ya. Ketik saja nama penulis yang kita kenal, ya, sering meneliti dalam satu bidang, ya. Ketik namanya di situ. Misalnya Jack Richard, misalnya, atau Paul Nation, ya, atau siapa? George Jacob, misalnya Willy Renandia, ketik namanya di situ, ya. Dan akan kita dapatkan artikel-artikel mereka, ya, yang ada yang tersedia full teksnya, ya, seperti ini. Kalau artikel saya ini ada tersedia semua full teksnya, ya, silakan di download, ya. Tidak ada yang berbayar ini, ya. Nah, ketik nama saya, situ akan keluarlah artikel-artikel. Atau bisa juga kita ketik kata kuncinya, misalnya kita meneliti tentang tenses, ya ketik saja tenses, akan keluarlah artikel-artikel tentang tenses, ya, untuk kita download, ya, lalu dikumpulkan. Pilihlah yang baru, ya, yang 5 tahun terakhir kalau bisa, ya. Nah, lalu ini melalui Google Scholar, ya, nah, tentang metadiscourse, lalu tambah PDF, ya, kata PDF di akhirnya, sehingga akan kita dapatkan sebagian ini bisa kita download, ya, untuk mendapatkan referensi.
Bisa juga melalui, kalau ini buku ya. Kalau mencari buku ini Library Genesis ya, ketik saja kata kuncinya tenses ya, akan keluar buku-buku. Kalau terlalu umum misalnya kata tenses itu akan banyak sekali keluarnya. Tapi bisa saja misalnya verb ya, tenses misalnya ya, yang kita ketiknya. Jadi lebih panjang itu lebih mengurangi pilihannya gitu ya. Jadi tergantung kata kunci yang translation strategy misalnya ya, itu akan kita dapatkan buku-buku tentang itu. Nah, buku ini tidak boleh banyak ya kita kutip di dalam artikel kita ya. Ya, paling banyak itu sekitar 20%. Jadi kalau ada 30 referensi yang kita kutip, 20%-nya itu hanya 6 lah ya. Itu paling banyak itu ya. Nah, sementara minimal 80% ya, 24 itu harus berupa artikel, ya, artikel penelitian ya, karena sebuah penelitian dilakukan berdasarkan penelitian sebelumnya ya. Nah, lalu tulisan-tulisan orang itu sebaiknya kita kritisi ya, tidak diterima mentah-mentah. Nah, ini agak sulit ya, karena kita tidak suka mengkritik, kita tidak suka mencari kelemahan, kekurangan orang lain. Nah, yang mudahnya tuh begini ya, kita bandingkan saja ya, hasil penelitian si A dengan si B ini sama apa tidak hasilnya. Ya. Kalau sama ya katakan sama, kalau tidak katakan tidak ya, dengan menggunakan conjunction ya. Nah, misalnya unlike ya, atau kalau temuannya bertentangan ya pakai conjunction on the contrary ya. Nah, on the other hand. Nah, ya, jadi itu sudah usaha mengkritisi, tidak sekedar menerima saja, menyampaikan kembali pendapat orang lain atau hasil penelitian orang lain. Itu namanya shopping list ya, itu yang perlu kita hindari. Bandingkanlah antara pendapat satu orang dengan pendapat orang lain ya. Kadang-kadang pendapat itu berbeda, ada juga yang malah bertentangan. Nah, sampaikan itu ya. Jadi dari argumen itu namanya argumen ya. Argumen itu menyampaikan pendapat kita lalu kita dukung dengan informasi tambahan atau dengan data. Itu argumen namanya. Dalam menulis karya ilmiah kita harus berargumen, tidak bisa hanya deskriptif ya. Deskriptif itu hanya menyampaikan saja apa pendapat orang, itu deskriptif. Tapi kalau kita komentari pendapat orang itu bagaimana menurut kita, nah itu argumen namanya ya. Jadi tidak bisa hanya paraphrase saja isinya semua, tidak bisa ya. Harus ada pendapat kita. Lalu ini di ResearchGate juga bisa kita dapatkan banyak referensi ya. Ini referensi tentang English Medium Instruction (EMI) ya. Nah, yang bisa di-download secara gratis ya. Nah, atau kita ya register ya. Nanti Ibu Wisma akan menjelaskan bagaimana mendaftarkan diri kita ke jurnal-jurnal di bidang ilmu kita, khususnya jurnal-jurnal yang gratis ya. Ya, sehingga kita mendapatkan informasi ya ketika jurnal itu menerbitkan isu terbaru atau edisi terbaru. Ya, register pada jurnal-jurnal yang bagus ya di bidang kita supaya kita terupdate ya. Nah, ini jurnal Asian Journal of Applied Linguistics, terbit di Hong Kong. Kalau ini terbitnya di Iran ya. Lalu ini Journal of Multicultural Discourses ya, ini Taylor and Francis, tapi ini berbayar ya, sebagian besar artikelnya ya, tapi tidak apa-apa ya, minimal kita mendapatkan informasi ya tentang judul-judul penelitian yang mereka lakukan ya. Ini buku yang pernah saya tulis ya, menulis artikel jurnal internasional dengan gaya retorika bahasa Inggris, menulis abstrak, menulis pendahuluan, menulis kajian pustaka. Ya, ini buku yang ada di Library Genesis ya. Kalau tertarik bagaimana menulis dan berpublikasi, baca saja buku ini ya, dari Wendy Laura Belcher ya, orang Amerika ya. Bagus sekali buku ini ya. Saya ikut pelatihan dengan dia tahun 2012 di Bogor. Nah, sejak itulah saya kembali aktif menulis dan meneliti ya, setelah
berhenti sebagai pejabat, ya, sebagai dekan waktu itu. Nah, saya ikut pelatihan ini selama 5 hari. Nah, inilah yang memotivasi saya, memicu saya untuk kembali meneliti. Ya. Dan juga buku dari ABD, How to Get Research Published in Journal. Ini buku-buku gratis semua. Ya. Nah, membaca buku juga jangan bayangkan kalau buku itu 1000 halaman, saya harus baca 1000 halaman. Tidak. Ya. Pilih-pilih saja bab-bab tertentu yang menurut kita perlu kita baca. Ya. Menarik kita baca. Ya. Jangan bayangkan, ya, apalagi bacanya ini melalui laptop, ya, cepat lelah mata kita. Ya. Nah, atau di print saja bab-bab tertentu yang kita butuhkan. Ya, saya sering memprint buku, ya, buku gratis ini. Kemarin saya print, ya, di FKIP Unip itu satu buku tentang content analysis hanya Rp50.000, ya. Buku tentang ekolinguistik hanya Rp80.000, ya. Tapi saya tidak membaca secara daring lagi, ya. Saya membaca ini langsung yang sudah dicetak. Ini buku yang saya tulis juga, ya, tentang masalah dan solusi, menulis artikel, ya, gaya retorika bagi pembahasan. Nah, ini panduan menembus jurnal internasional. Ini buku gratis juga nih, Writing for Publication, ya. Ada di Library Genesis, ya. Nah, ini silakan di-download buku ini, ya. Nah, ini juga dari John M. Swales, English in Today's Research World, Academic Writing for Graduate Student, ya, buku gratis ini di internet, ya. Oke, lalu ini terakhir, ya, wise advices, ya, saran-saran dari kata-kata orang, ya, saya tuliskan kembali, ya. If you write an article, you will be rejected, ya. Kemungkinan besar ketika kita mengirimkan artikel ke jurnal, kita akan di-reject. Itu kemungkinan besar. Ya, bisa jadi saya juga mengalami begitu. Dari 10 artikel yang saya tulis dulu awal-awal, ya, mungkin 5 akan di-reject. Ya, tidak apa-apa. Ya. Tapi sekarang, ya, dari 10 artikel yang saya tulis mungkin hanya 2 yang di-reject. Ya, awal, ya, langsung di-reject, ya. Tapi itu dialami oleh semua orang. An article rejected by a journal will be accepted by another journal after revision. Jadi kalau ditolak, ya, tidak diterbitkan oleh sebuah jurnal, ya, kita jangan kecewa. Ya. Masih banyak jurnal yang lain yang akan bisa mau menampung tulisan kita. Ya. Jadi jangan langsung patah arang, gitu, ya. Even an article winning a Nobel Prize was rejected. Malah artikel yang memenangkan hadiah Nobel pun, ya, ditolak 9 kali. Ya, yang ke-10 baru dia diterima dan memenangkan hadiah Nobel. Jadi proses review itu adalah sekolah. Ya. Itulah writing class itu, proses review itu. Tulisan kita dikirim ke jurnal, direview, dikembalikan, ditolak dengan catatan. Itulah proses belajar. Jadi bukan proses penilaian, itu proses belajar. Ya. Wajar saja orang dalam belajar itu membuat kesalahan, ada yang lupa, ada yang ya kita tidak tahu. Nah, itu hal yang sangat wajar. Even the very successful writer experience rejection. Orang yang terkenal Pak Willy Renandia pun, ya, mengatakan artikelnya sering di-reject. The difference between successful and unsuccessful author is how they respond to rejection. Beda antara orang yang berhasil menulis dan yang tidak berhasil adalah bagaimana mereka menyikapi penolakan itu. Kalau dia berhenti, ya selesai lah, sudah sampai di situ. Tapi kalau dia tindak lanjuti, dia perbaiki, ya, sana sini berdasarkan masukan dari reviewer, lalu dia kirim ke jurnal yang lain, maka dia tetap ada harapan. Jadi kuncinya itu jangan pernah berhenti, ya. The majority of productive authors are busy people. Oh, sekarang saya sibuk, saya punya jabatan ini itu, lalu tidak ada waktu menulis. Itu alasan klasik, ya. Data menunjukkan, ya, dari buku Wendy Laura tadi, sebagian besar orang produktif itu adalah orang sibuk, ya, orang banyak pekerjaan. Tapi karena dia punya interest, ya, punya hobi, suka dengan menulis, karena dia tahu manfaatnya, ya, dia tahu nikmatnya, maka dia tetap menyediakan waktu menulis. Jadi sediakan waktu untuk menulis setiap hari. Ya, jadikan menulis itu menjadi rutinitas kita. Ya, walaupun hanya setengah jam per hari, tapi rutin. Ya. Nah,
Every beginning is difficult. Ya. Setiap awal itu memang sulit, tapi lama-lama menjadi mudah. Write an argumentative and convincing research article. Jadi harus argumentatif ya, tidak deskriptif. Carilah referensi-referensi yang tersedia ya, yang gratis, dan be critical. Ya, jangan hanya sekedar comprehension ya, memahami. Be critical. Naikkan sedikit di atas itu, di atas comprehension. Setelah paham, apalagi ya, coba dianalisa. Ya, ini benar Mbak enggak ya? Ya, ini bisa dipakai apa tidak ide seperti ini? Ya, jadi dipikir-pikirkan gitu. Jangan hanya berhenti sampai sudah paham, sudah baca, sudah paham, sudah berhenti. Nah, itu baru comprehension itu. Naikkan, ya, analisis, sintesis, pikirkan lagi. Nah, kita lebih tinggi lagi adalah evaluasi. Ya. Ini barangkali tidak cocok ini barangkali tidak sesuai, ini barangkali tidak benar semuanya, sepenuhnya. Ya. Nah, mungkin begitu. Ya. Apalagi kalau kita membaca tulisan orang lain, kok lain lagi pendapatnya. Nah, itu sudah proses lebih tinggi, sudah masuk ke higher order thinking itu. Ya. Tapi kalau hanya memahami saja, itu masih masuk ke dalam lower order thinking. Ya. Jadi analisis sintesis saja itu sudah middle, ya, sudah masuk ke bagian tengah. Ya. Jadi jangan hanya puas pada sampai paham saja. Ya. Jadi setelah kita baca, kita mikir, baca mikir, baca mikir. 3 section which must be argumentative, abstract, introduction, dan discussion. Ya, 3 bagian yang harus argumentatif. Ya. Kalau metode boleh lebih banyak deskriptif. Ya. Hanya sedikit saja argumentatif, misalnya kita menggunakan metode kualitatif, lalu mengapa. Nah, ya. Lalu yang lainnya, instrumennya apa, respondennya siapa, lalu cara mengambil datanya bagaimana, cara menganalisis datanya bagaimana, itu deskriptif itu. Ya. Emphasize your contribution to the general knowledge in discussion section. Ya. Tekankan pada pembahasan, ya, bagian pembahasan itu, apa bedanya temuan kita dengan temuan orang lain. Jangan suka begini, this finding is inline semua, berarti sama saja dengan penelitian orang lain. Tidak ada yang baru dari temuan kita. Untuk apa orang membaca? Nah, itu, ya. Carilah apa bedanya. Ya. Apa? Kalau bisa ya, apa yang baru, ya, apa yang berbeda, apa yang bertentangan, ya, dengan temuan orang lain. Itu yang dicari pembaca. Ya. An easy way to do is to find a recent research article in your field and follow it. Itu yang paling mudah. Ya, carilah artikel yang baru, yang terbit, ya, lalu ikuti itu yang mudah. Ya. Agar bisa menulis artikel jurnal internasional, Anda perlu mengikuti pelatihan dan pendampingan. Nah, pendampingan ya. Jadi 2 minggu yang lalu awal Juli ini saya diundang ke Bogor ya, untuk melatih dosen-dosen UHAMKA menulis artikel ya. Ya, ada yang sudah profesor ya, juga masih perlu dilatih. Nah, lalu mereka sudah punya draft. Nah, ya. Lalu ya saya tinggal melihat draft-draft mereka itu ya. Nah, dan mengomentarinya sehingga bisa satu saat diterbitkan di jurnal. Ya. Jadi memang diperlukan pendampingan dan pelatihan ini ya, sampai nanti terbit. Ya, itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, buku yang baru yang saya tulis ya. Ini luaran tambahan dari penelitian. Ya, saya berusaha tetap produktif menulis. Karena inilah yang saya harapkan bisa saya tinggalkan ketika nanti saya pensiun ya. Nah, oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang kurang paham ya, mari kita diskusikan. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.